Pada presentasi kali ini kita masih di prinsip-prinsip dasar hidrolik bab 3 dan kita akan masuk ke bab 3.78 dan 3.8 distribusi pada sistem hidrolik dan 3.81 reservoir. Jadi, sistem hidrolik bekerja dengan menggunakan fluida yang ditekan untuk memindahkan tenaga dari satu komponen ke komponen lain. Supaya tenaga ini bisa berjalan dengan baik, oli harus disalurkan melalui jalur tertentu. Bagian distribusi inilah yang memastikan oli mengalir dengan teratur, aman, dan sesuai kebutuhan mesin. Secara umum, distribusi dimulai dari tangki atau reservoir, kemudian melewati pompa hidrolik, masuk ke filter, diteruskan ke katup pengaman atau relief valve, kemudian melewati katup kontrol atau control valve, sehingga akhirnya mencapai aktuator, misalnya silinder atau motor hidrolik ya aktuatornya. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama adalah reservoir atau tangki penyimpanan fluida. Reservoir adalah tempat penyimpanan oli hidrolik, bisa dianggap seperti tandon air di rumah. Fungsinya bukan hanya sekedar tempat menyimpan oli, tetapi juga memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, menjaga ketersediaan fluida. Sama seperti tandon air di rumah yang selalu menyediakan cadangan air, reservoir menyediakan oli untuk seluruh sistem hidrolik agar tidak kekurangan. Kemudian, mengurangi gejolak atau fluktuasi fluida. Saat pompa bekerja, oli bergerak dengan kecepatan tinggi. Reservoir membantu meredam gejolak sehingga aliran menjadi lebih stabil, tidak melompat-lompat. Ketiga, membuang panas berlebih. Oli yang terus bergerak akan menjadi panas. Reservoir berfungsi seperti radiator alami yang melepas panas sehingga oli tidak terlalu panas dan sistem bekerja lebih lama. Kemudian yang keempat, memisahkan kotoran dan udara. Reservoir dilengkapi saringan sehingga kotoran halus, gelembung udara atau buih bisa dipisahkan. Bayangkan ketika kita menuang teh ke gelas, kadang muncul buih di permukaan. Nah, reservoir membantu agar buih seperti itu tidak masuk ke saluran utama. Nah, kita lihat di gambar 3.71 konstruksi reservoir. Pada gambar ditunjukkan bahwa reservoir biasanya memiliki sekat atau bevel dan diffuser. Sekat, bevel itu membantu mengarahkan aliran agar oli tidak langsung berputar liar. Diffuser membuat aliran lebih tenang dan sebelum diteruskan. Analoginya yaitu, bayangkan sebuah kolam renang dengan air yang masuk dari pipa. Kalau langsung disemprot deras, air akan bergolak. Dengan adanya penyekat, air menjadi lebih tenang. Kemudian di gambar 3.72, unit tenaga hidrolik. Di sini ditunjukkan bahwa dalam satu reservoir ada beberapa komponen, motor listrik, pompa, saluran masuk dan keluar, hingga gelas penduga atau alat untuk mengecek ketinggian oli. Gelas penduga ini mirip dengan alat ukur bensin di motor, fungsinya untuk memastikan oli cukup. Ada juga pelat pemisah yang menjaga agar kotoran berat mengendap di dasar dan tidak ikut masuk ke pompa. Kemudian ada gambar 3.73 reservoir dengan pengisian saringan. Saat oli dimasukkan ke dalam reservoir, biasanya lewat saringan halus agar tidak ada kotoran yang masuk. Ini sama seperti kita menuang air ke botol dengan menggunakan saringan supaya tidak ada kotoran yang ikut. Selain itu, ada saluran pernafasan atau ventilasi. Saluran ini menjaga tekanan dalam reservoir agar tetap sama dengan tekanan udara luar. Tanpa ventilasi, pompa bisa kesulitan menyedot oli karena tekanannya tidak seimbang. Hal penting pada reservoir adalah batas ketinggian fluida. Oli tidak boleh terlalu rendah karena bisa menyebabkan pompa menyedot udara dan merusak sistem. Selain batas ketinggian fluida, ruangan udara di atas fluida harus cukup untuk menyerap panas dan menjaga kestabilan tekanan. Contoh nyatanya, jika radiator motor kehabisan air, mesin bisa cepat panas. Sama halnya dengan reservoir hidrolik. Jika kurang oli, sistem bisa rusak. Contoh dalam sehari-hari misalnya eskavator. Reservoir menyimpan oli hidrolik yang akan dialirkan ke pompa untuk menggerakkan lengan besar eskavator. Kemudian dongkrak hidrolik meskipun kecil tetap ada wadah oli di dalamnya yang berfungsi sebagai reservoir mini.